kita butuh center point kan. Tapi saya sampai sekarang tidak pernah bisa menerima kenapa Tugu taman itu menjadi taman Tolu Kehorm. Guys, jumpa lagi di Bisikan Hati. Bisikan Hati dengan kali ini adalah Charles Malang. Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Nah, tamu kita kali ini adalah Bao Charles Malau. Hai. Apa kabar nih Bao? Puji Tuhan sehat, Bao. Sehat ya. Ya, gimana aktivitasnya? Lancar semua? Puji Tuhan juga, sampai saat ini masih lancar. Teruslah lancar ya, mau ya terus lah ya. Ada agak sedikit ini sih, agak sedikit macet, tapi lancar. Agak sedikit lambat ya, tapi lancar. Iya ya, oke. Nah, kita kenal Bao ini kan seorang seniman, seorang event organizer ya. Gimana Bao, lancar dengan bisnis IO-nya saat ini? Untuk senimannya lancar, untuk IO-nya kayaknya agak sedikit berkurang lah. Paham sendiri kan. Iya. Event di tempat kita ini mungkin untuk saat ini agak kurang. Iya, oke. Tapi selain Bao berkarya di Samosir sendiri, Bao juga keluar dari Samosir juga ya, sudah di beberapa kabupaten juga ya. Betul. Apa yang baru-baru ini apa nih yang Bao produksi lakukan nih? Yang pertama pastinya masih seputar seni ya, Bao ya. Kita ke Humbang juga sering kan, Humbang bertemu dengan teman-teman seniman di sana. Iya. Terus ada beberapa acara didaulat menjadi juri, contoh seperti itu. Lalu baru-baru ini juga kita diundang juga ke Toba. Iya. Kabupaten Toba ya? Kabupaten Toba, betul. Dan nanti malam kami ke sana. Ada acara mulai besok sampai tanggal 22. Oke. Toba. Iya. Ya itu sambil jalan-jalan kan Bao sebenarnya. Itulah enaknya seni itu maksudku. Benar. Kerja sambil jalan-jalan juga. Nah, sambil dibayar juga kan itu kan. Iya, benar. Nah, sebagai seorang seniman, salah satu karya Bao yang luar biasa ya, dari banyak ya karya Bao yang luar biasa tuh Bao menciptakan musik Samosir Negeri Indah, lagu tagline dari Samosir sendiri, Samosir Negeri Indah Kepingan Surga. Bisa cerita nggak itu Bao? Bagaimana sih bisa menginspirasi musik sebagus itu gitu, lagu sebagus itu luar biasa loh. Aku hafal, sampai anak-anak pun hafal gitu loh Bao. Dan ini kan musik ini lagu Samosir Negeri Indah Kepingan Surga ini nih sudah kemana-mana ini. Dan kita terus diperdengarkan dengan lagu ini gitu, karena syairnya bagus banget. Terus musiknya gitu dikompos sedemikian rupa luar biasa. Itu ceritain dong Bao, gimana bisa? Ini baru ada yang bertanya seperti ini. Padahal aku udah nunggu lama nih. Kok nggak ada yang nanya ya gitu. Iya. Pertama aku baca seperti ini, Bao. Segala sesuatu yang keluar dari dalam hati pasti masuk ke dalam hati. Jadi itu cinta akan dibahas dengan cinta kan. Jadi bahwa sesungguhnya yang pertama itu adalah ungkapan hatiku, itu maksud. Itu syair di lagu itu adalah ungkapan hati Bao dengan Samosir ini. Dengan Samosir. Nah, sesungguhnya kan awalnya nggak kepikir buat lagu nih, tapi ada spot di Samosir ini. Setiap kali aku duduk di sana merenung, terus tiba-tiba pengen aja sendiri, rasanya aku sedang berada di
di satu titik, tapi rasanya itu surga gitu maksudnya. Iya, iya. Itu awalnya kan. Iya. Nah, tapi kan itu belum mungkin membahasakannya kan agak sedikit Iya, ini kan, betul. agak sedikit agak susah lah. Tapi rasanya aku nyaman kali di titik ini gitu. Nah, dan ternyata ketika kan ada satu tempat nih bosan nih. Nah, Iya. tiba-tiba aku coba cari tempat lain, spot lain. Loh, rasanya sama gitu Iya, loh. iya. Rasanya dan cari lagi ternyata rasanya Bener. hampir sama. Iya. Jadi semua spot di Samosir ini, wow, Iya, betul itu dia. Serasa di surga kan gitu kan. Nah, karena ungkapan surga itu kan menurut aku kan damai gitu. Iya, Jadi iya. ketika aku temukan kedamaian itu rasanya aku tersebut lah kata surga kan Iya. gitu. Nah, Bukan hanya sekedar indah ya. bukan, Iya. bukan harus damai kan, harus Harus nyaman damai. dia. Nah, lalu yang kedua, setiap kali ada banyak ke teman itu aku ceritakan. Ada yang selalu bilang seperti biasa aja gitu maksudnya. Masa ada yang bilang gitu, Bal? Ada. Itu luar biasa loh, padahal Iya. aku aja mendengar itu nggak bosen-bosen loh. Enggak, maksudku tentang pemandangan itunya, Bau. Oh, oke, Nah, oke. pemandangan. Jadi ketika harus ke sana, Oh, baru iya, sama tersebut, oke. biasa aja kata seperti itu. iya. Nah, lalu aku berpikir seperti ini. Mungkin karena kami sudah bangun saja, bangun buka mata langsung Langsung lihat lihat dulu, Bang. ya, seperti Lihat ya. dulu dan jadinya jadi bosan atau mungkin jadi nggak jadi fokus menikmati keindahannya. Iya. Sama dengan contoh seperti ini kemarin istri saya bilang seperti ini. Teman-teman bilang, kamu makin kurusan ya kata seperti itu kan. Tapi kata kasih istri saya, enggak. Karena dia samping terus, jadi dia nggak melihat perubahan itu, nggak melihat kelebihan itu. Nah, masyarakat Samosir juga seperti itu, menurutku. Dibutakan dengan keindahan itu. Dibutakan ya. dengan keindahan, karena tiap hari itu menjadi Dilihat konsumsinya, terus, ya. jadi dia rasa itu nggak sesuatu. Nah, jadi itu awalnya. Tapi aku bilang ini harus disampaikan melalui karya seni gitu. Karena aku tahu, bahkan bayangkan bahwa aku selalu percaya diri bilang ini, Indonesia tidak akan merdeka tanpa lagu Indonesia Raya, Benar. tanpa lagu Maju Tak Gentar. Benar. Dan gereja tidak akan bisa sampai ke tanah Batak karena bukan karena lagu-lagu bukan itu. Jadi Indonesia menyampaikan itu melalui nyanyian lagu dan lain-lain. Nah, aku negeri indah, lagu Samosir Negeri Indah Kepentingan Surga juga aku pikir menjadi menjadi media aku menyampaikan cintaku dengan Samosir. Awalnya seperti itu. Ada kegeraman dalam hati. Kenapa kami nggak cinta kali dengan Samosir ini, gitu loh kan? Terus ada kekaguman tersendiri dalam hatiku. Terus yang dan sekaligus juga karena yang terakhir tentunya karena Samosir menetapkan diri menjadi daerah tujuan wisata. Nah, maka harus perlu ada tagline dong. Tagline gitu dia. Jadi tagline itu kebetulan Pak Ombang aku masih ingat kali Pak Ombang Siboro ya. Pak Ombang Siboro bisikan ini, kita harus buat tagline Samosir bla bla dan lain-lain. Lalu Bapak itu bilang kita harus buat seperti itu dan kami buka buku terbaca kami lah di bukunya Sandra Nation. Yes. Itu dia terbaca itu kayaknya cocok gitu Pak. Tinggal kita apalah ini, ramu lagi kata-katanya. Nah, jadilah lagu itu. Wah, berapa lama Bau menyiapkan lagu itu? Karena cinta, jadi karena nggak dikarang kan jadinya kok. Jadi nggak mengalir begitu saja ya. Jadi aku ingat persis si Gok ini kan mau ada acara Gok di ini adik saya, Gok Parasian Malau. Kebetulan saat itu ada acara Pekan Raya Sumatera Utara. Ya. Jadi kami kita persiapan di sini mau ke sana. Jadi aku bilang sama Gok, si Gok GR-nya harus balik nih, kan gitu. Ya. Nah dia aku tanya dia, kamu udah di mana? Kayaknya mau saat di merek lah, di merek katanya. Di merek, dia masih di merek. Aku masih nulis lagu ini. Iya. Sampai lagu itu udah jadi, gitu loh maksudnya. Jadi dia, itu karena cinta kan, Iya, jadi mengalir aja dia. Gitu, benar. Dan ternyata untuk mengulangi itu karena semua udah dikarang-karang, nggak segampang itu lagi. Benar. Gitu Karena sih. kalau mengalir dari hati tuh, aduh cepet ya dia Bau ya. Iya. Wow. Sama dengan tercipta lah itu, bukan dikarang-karang kan itu. Iya, dan Gok lah yang menyanyikan lagu itu. Iya, mungkin karena dia juga punya suara yang khas, makanya lagu itu memang jadi gampang viralnya, atau mungkin banyak alasan juga. Iya. Dan lagu ini memang menjadi populer Bau. Kalau promosi pariwisata Samosir, lagu ini selalu diperdengarkan lah gitu. Ramai lah, orang udah tahu lah kalau Samosir Negeri Indah Kepingan Surga ini
tapi mungkin penciptanya belum banyak yang tahu. Ya kan? Biasa. Iya. Tapi memang satu keluarga Bao seniman semua ya kayaknya Bao ya. Puji Tuhan, ternyata setelah selidik punya selidik, opung saya, bapaknya bapak, pertama dia sampai meninggal, dia adalah guru kor di gereja, ngajar kor. Iya. Opung guru saya juga seperti itu. Oh, memang dari opung juga sudah Udah. ada darah seninya ya, sadar. Terus opung dari mama juga ternyata pemain biola dulu. Oh, wow, keren. Jadi dia punya violin banyak. Dulu kan orang banyak violin kan seperti kan. Dia pemain violin. Wow. Opung dari mama. Keren. Mama bisa nyanyi, bisa main gitar. Oh, iya. Mungkin darah itu. Jadi bapak juga mahir memainkan alat musik. Pintar nyanyi juga. Keturunan lah. Wow, luar biasa. Banyak kali kesibukan Bao ini. Mau tahu bagaimana profil kesehariannya Bao ini ya kita lihat video. Charles Malau, seorang pegiat budaya Batak Toba yang berasal dari Samosir, telah mengabdikan dirinya untuk melestarikan seni dan budaya tradisional. Tidak hanya itu, ia juga merupakan pemilik Fanggora Production, sebuah perusahaan produksi musik, serta menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Samosir. Sebagai seorang seniman dan budayawan, Charles Malau telah menciptakan banyak karya seni melalui lagu dan musik, namun visi dan misinya tidak terbatas hanya pada penciptaan karya seni semata, sebab baginya, seni dan budaya adalah pondasi dan identitas yang kuat bagi suatu masyarakat, tetapi juga harus mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dalam pandangan Charles, seni dan budaya juga dapat menciptakan peluang bisnis yang baik dalam sektor kepariwisataan dan seni pertunjukan, yaitu dengan cara menggali potensi budaya lokal, dan memadukannya dengan inovasi kontemporer, sehingga masyarakat dapat menciptakan produk-produk seni yang menarik dan unik, yang pada gilirannya, dapat meningkatkan industri pariwisata serta menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai pemilik Fanggora Production, Charles juga berperan aktif dalam mempromosikan seniman-seniman lokal, dan memberikan platform bagi mereka, untuk mengekspresikan bakatnya melalui berbagai acara dan pertunjukan. Nah, terus Bao, bagaimana Bao melihat saat ini seperti apa geliatnya nih dengan ya kegiatan-kegiatan kepariwisataan atau dengan pertunjukan-pertunjukan, karena kan Bao kita tahu ya Bao adalah ketua Dewan Kesenian Samosir. Nah, Ketua pelaksana juga ini Ketua pelaksana di Komite Ekonomi Kreatif Samosir. Jadi Samosir sudah ditetapkan menjadi kabupaten kreatif seni pertunjukan. benar, geliatnya seperti apa Bao memandangnya, dan dari DKS itu Dewan Kesenian Samosir itu kan di tahun 2021 ya? 2021 benar? Ya. Iya, Betul. sampai sekarang bagaimana Bao melihatnya, dan kita pengen tahu juga dong program dan kegiatan dari Dewan Kesenian Samosir. Oke, makasih Bang. Intinya pertama bahwa kami juga dari Dewan Kesenian Samosir, ya pastinya bergerak gitu loh, Bang. Jadi kita karena seni ini kan bukan karena disuruh, Ya, karena ini seni itu biasanya orientasinya pasti bukan uang ya, Bang. Ya. Jadi seniman seperti itu dia. aktualisasi juga ya Bao. Iya, aktualisasi. Jadi kenapa seniman tiba-tiba kalau udah pensiun banyak yang stroke, yang sakit karena memang nggak mengalir kan gitu kan, kekurangan pangan dan lain-lain. Jadi aku juga nggak mau jadi seperti itu. Artinya seni itu adalah karya, krit gitu dia kan, membuat buat terus. Dewan Kesenian Samosir juga demikian, bahwa kita pasti akan turut bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, semampunya kami tentunya, dalam konsep pelestarian, pengembangan, dan yang lain-lain tentunya tentang seni, budaya, dan pariwisata. Ya, itu yang pertama dulu, Bu. Yang kedua, bahwa pandangan kami tentang seni, budaya, dan pariwisata Kabupaten Samosir, tadi pertanyaan Bau kan. Kalau saya sekarang masih menyimpan rasa optimisme, Ya. bahwa Samosir pasti jadi. Jadi aku ada sempat mau tertulis juga dalam sebuah lagu, aku buat seperti itu. Detak budaya di jantung Toba. Detak budaya di jantung Toba. Iya, jadi jantung Tobanya kita kan. Aku yakin itu. Jadi kita di tengahnya nih. Jadi kalau detak budayanya itu, detak jantungnya budaya itu sudah agak melempem, aku yakin kawasan Danau Toba akan melempem juga. Iya, betul Bang. Itulah percaya diri. Jadi detaknya masih di Samosir nih. Detak budayanya, seninya, pariwisatanya, Dan jangan lain-lain. lupa bahwa kita memang Samosir kan asal muasal orang Batak tuh. Nah itu dia, Dari itu dia, Pusuk itu Bukit. dia salah satunya. Tinggal sekarang tentang bagaimana pandanganku tentang pariwisata ini, mungkin
ya sedikit apa lah ini, agak tanjakan lah ini kan, jadi sedikit agak istirahat sebentar gitu kan mungkin. Ups and down ya, Bu. Iya, jadi sedikit sebentar. Tapi aku yakin setelah ini pemerintah Kabupaten Samosir juga akan menggas gitu. Gitu dia kan. Jadi mungkin lagi istirahat nih tetap untuk 2 tahun, apalagi pengaruh Covid ya. Iya. Lagi pengaruh Covid-19, mungkin faktor penganggaran, faktor apa dan lain-lain. Mungkin pemerintah menentukan bahwa mungkin istirahat dulu sebentar bicara tentang pariwisata, mungkin fokus ke sektor lain. Tapi aku yakin enggak ya, untuk penganggaran selanjutnya ya aku masih optimis sih. Mudah-mudahan nggak salah ya, bahwa Kabupaten Samosir akan menggas lagi. Iya. Dan program-program dari DKS sendiri apa sih, Bau? Yang tahun ini dan kedepannya lah. Kebetulan karena kami tidak punya anggaran, memang kami nggak punya duit gitu loh. Jadi kami selalu kolektifan, selalu kumpulin masing-masing lah gitu. Syukur-syukur teman-teman Dewan Kesenian kan selalu terbuka kan. Benar. Kami masih konsisten bahwa walaupun tidak ada duit dari manapun, dari sponsor atau pemerintah, bahwasanya program-program kami itu yang salah satu yang sudah jalan ini tahun keempat adalah perayaan Hari Ulos. Itu udah konsisten kita kan. Lalu yang kedua kami sebut dia mewarnai Hari Guru. Jadi itu pasti karena hubungan dengan kita kan harus mengedukasi nih, mengedukasi budaya. Lalu yang ketiga ada rencana kami tahun ini, mudah-mudahan nggak ada halangan karena biayanya nggak banyak-banyak, hanya butuh waktu, memakai waktu. Kami ada rencana DKS Goes to School. DKS Goes to School tuh ngapain, Bau, ke sekolah? Kita memastikan sekolah itu memang mendukung di bidang seni, itu yang pertama. Yang kedua, kita proud. Kita harus bilang bahwa kamu harus bangga punya budaya sekeren ini. Gitu dia, Bang. Jadi dulu kemarin itu aku pernah bilang sama salah satu kepala dinas pendidikan, Bapak harus sampaikan ke kepala sekolah, beri ruang untuk seniman dan olahragawan seperti itu. Jadi banyak sekolah tidak membuka mata untuk itu. Iya, apalagi kan kita tinggal di Samosir ya, yang kental sekali dengan adat istiadatnya ya. Iya. Jangan sampai juga generasi sekarang ini mereka nggak tahu memainkan alat musik tradisional itu juga kan, Bau ya, ya kan, yang lama-lama terkikis gitu. Mungkin dengan kehadiran dari DKS ini bisa memberikan semangat juga untuk yuk lestarikan yuk. Gitu. Dan itu udah kita buktikan kan di beberapa kesempatan kan, Bang. Bahkan terakhir 2000 tahun kemarin Samosir yang diundang ke Bali kan, untuk opening seremonialnya PSBI kan, Samosir loh, Bang. Dan aku menjadi direktur pertunjukan musiknya. Keren, dan semua orang bilang kami excited, kami merasa terkagum-kagum seperti itu. Kami kira gondang dan tortori itu nggak bisa dibuat seperti ini kan. Padahal kalau lihat itu, mungkin Bau udah pasti sering lihat yang konsep yang kami buat. Tapi ternyata sambil minum ya, Bau. Ya, Bau. Ternyata Bau, orang lain lihat itu luar biasa. Iyalah. Iya. Apalagi dia aransemen sedemikian rupa kan, Bau. Itu keren itu, Bau. Iya. Dan kira-kira Bau kedepannya seperti apa nih untuk dari Bau sendiri lah. Bau tuh apa sih impiannya yang belum tercapai, yang ingin Bau lakukan, ini kayaknya nih harus dikerjain nih gitu. Iya, betul Bau. Aduh, kalau mimpiku banyak kali sebenarnya. Takut gila. Iya. Pertama, kalau Samosir benar-benar serius mau menjadikan Samosir ini menjadi daerah tujuan wisata yang menginternasional tentunya ya. Pertama, benahi Pangandaran. Kenapa harus Pangandaran? Wajahnya kan, harus di make up dong wajahnya. Wajahnya Samosir. Iya dong. Kalau kita ke Bali kan, ya di make up dulu dan pasarannya kan gitu kan. Abis itu baru berpenasaran kita. Gimana? Mana dapurnya? Mana ininya kan gitu kan. Nah, menurutku
benahi Pangururan. Benahi. Di Pangururan itu harus banyak pilihan. Membuat orang menjadi pusat informasi, menjadi center point, menjadi pusatnya jajanan, menjadi itu dia maksudku, Bo. Jadi Pusat ya, pusat. Iya, pusat dia. Nah, walaupun nanti mungkin masyarakat akan bertanya nih, di mana pusatnya kacang rondam? Akan bertanya seperti itu kan. Tapi di Pangururan harus ada kacang rondam, harus ada ini dan lain-lain. Jadi ketika ini sudah terbenah ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang kan sudah terekam dalam bentuk visual seperti ini. Iya. Sudah terekam di semua. Nah, ketika ingin mempromosikan ini, gak mungkin kita menunjukkan yang jelek-jelek kan. Iya, Maka wajahnya minimal, Pangururan itu udah beres dia. Dipotoi sama vlogger, sama YouTuber apa dan lain-lain. Wajahnya diberesin dulu nih. Tentang Pangururan lagi nih, kita butuh center point kan. Tapi saya sampai sekarang tidak pernah bisa menerima kenapa Tugu taman itu menjadi Taman Situlukehorbo. Alasannya kan pariwisata ini kan pertama harus gampang diingat, membranding, enak dilihat, enak dibaca. Coba ini pengalaman ya. Jadi teman nelpon nih, jumpa di mana kita? Jumpa di Situlukehorbo. Apa? Situlukehorbo. Lalu habis itu tanya nih, mana taman apa tadi? Situlu apa tadi? Intinya berarti harus mudah diingat, Bal. Harus dong. Jadi pariwisata itu harus mengada-ada kan, menurut kita kan. Harus mengada-ada. Bahkan menurut orang Bali banyak yang rekayasa. Iya. Iya kan? Jadi jangan oh iya kan udah kampanye, Taman Pangururan kayak apa kayak gitu maksudku. Kenapa harus Taman Situlukehorbo gitu. Nah, salah satunya itu ya. Terus center point itu yang tadi itu. Itu loh pikiranku awalnya, ini menjadi center point. Kita jumpa di sini ya, di Taman Pangururan. Nah, gampang kan diingat kan? Karena dia dan selamat datang di Pangururan. Kan itu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau di kota-kota besar itu namanya alun-alun kali ya. Alun-alun. Alun-alun. Ya, kan? Jadi yang kedua, saya selalu bermimpi Samosir harus punya gedung opera Batak. Beda dengan gedung kesenian ya? Beda. Bedanya seperti apa nih? Kalau gedung kesenian kan semua seni boleh tampil di situ. Oke. Ya kan. Konsep modern boleh. Ketika bicara tentang opera Batak, cakupannya pasti tradisi, ya kan? Tapi di dalamnya ada semua, ada tarian, ada musik, ada drama di situ, ada literasi, apa bisa edukasi dan lain-lain. Nah, kenapa harus gedung opera? Apakah dia lebih spesifik ya, Bang? Kalau gedung opera itu lebih spesifiknya bagaimana sih? Menurutku, kenapa harus dibedakan gitu? Pertama, yang tadi aku ingin ulang yang bilang bahwa apapun ceritanya, ketika bicara tentang Batak kan pasti orang harus kita arahkan ya, pikirannya ke Samosir gitu. Bicara tentang tortor, arahkan dia ke Samosir. Bicara tentang musik, arahkan pikirannya ke Samosir. Nah, yang sampai sekarang belum tersentuh gitu, menurutku, bicara tentang opera Batak. Orang belum berpikir ke Samosir. Itu yang pertama ya. Padahal kita punya maestro. Iya betul. Yang memang namanya Tihang Gultom. Dan dia punya nyanyian, punya lagu, musik, karya tari, karya drama dan lain-lain. Yang menurutku ini masih, kalau menurut pribadiku ya, masih bisa kita create dia, masih bisa kita kemas dia menjadi tontonan yang menarik. Nah, aku pernah sekali dibawa namanya Bali Agung. Dikreasikan lah ya, bahwa maksudnya yang ini. Iya, jadi yang aku lihat contoh nih, nggak usah ke Bali Agung, contoh nih. Nah, kalau kita udah punya ruang untuk opera Batak ya, lalu aku udah kepikir apa sih yang mau dibuat di sana kan itu kan? Gimana sih konsep pertama menjualnya kan itu? Yang pertama kan aku mau coba opera Batak itu dalam 3 bahasa. Bahasa apa aja, Bang? Bahasa Inggris, bahasa Batak dulu, bahasa Batak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi MC-nya akan menyambut tamu-tamunya dengan 3 bahasa, dengan logat Bataknya gitu. Oke. Horas Maita Salugutna, selamat datanglah
buat kita semua. Welcome lah di negeri indah Kemengan. Kira-kira seperti itu nih. Iya. Jadi tawarannya seperti itu. Lalu contoh bayanganku bahwa dia akan menghidupi banyak seniman. Karena akan kita buat setiap sekali 3 hari dia harus demi menjadi tontonan. Contohnya ada cerita-cerita zaman sekarang contohnya. Itu disampaikan melalui opera Batak. Iya. Dan kemasan yang sudah punya, gedungnya sudah punya lighting yang memadai, sound system yang memadai, semua memadai, kostum, properti apa dan lain-lain. Gitu, kira-kira. Itu menarik sekali ya, Bal, ketika kita punya pertunjukan yang spesifik, ya kan? Apalagi kita ini kan Samosir ini sudah dinobatkan sebagai kabupaten kota kreatif bidang seni pertunjukan. Jadi artinya kerinduan Bao ini, harapan Bao ini kan, mimpi Bao ini memang bagus Bao. Kita punya sesuatu yang spesifik yang memang Samosir banget gitu. Jadi kita kalau mengingat kata opera Batak tuh larinya ke Samosir. Oh, betul sekali. Nah, itu dia, Pak. Jadi ketika ada gedung opera Batak di Samosir, hal pertama yang menurutku bisa menampung ide-ide itu adalah gedung itu. Jadi bukan gedung kesenian ya, bukan. Apa nggak bisa diubah tuh bahwa gedung kesenian itu menjadi gedung opera? Kayak jadi bisa kali kan. Kan tempat lain pasti punya juga gedung kesenian. Tapi kalau ketika bicara tentang gedung opera Batak, yang punya hanya kita. Kalau gedung kesenian banyak kan, jadi semua tempat bisa dibuat gedung kesenian. Bahkan daerah lain mungkin udah banyak kali gedung kesenian. Tapi gedung opera Batak satu-satunya di Indonesia gitu. Wow. Di dunia bahkan. Wow. Iya kan? Karena yang di Australia itu ya. Iya. Iya. Nah, kita konsep kan dengan kearifan lokal dan yang kekayaan yang kita punya, bisa kan kita konsep dia menjadi konsep kekinian. Dan sesuai dengan selera wisatawan, selera masyarakat, dan tidak melupakan kearifan lokalnya ya, Bang. Dan yang paling utama yang tidak boleh diabaikan adalah nanti harapan kita ketika akan banyak mahasiswa yang mencari judul tentang skripsinya, ya akan banyak yang berbau dengan opera Batak dan pusat penelitiannya Samosir. Dan ketika dia sedang penelitian kan bisa wisatawan juga. Kan bisa jadi wisatawan dia ketika kemarin mengeluarkan uang untuk penginapan apa dan lain-lain, iya kan. Nah, tapi kenapa harus ada pertanyaan selanjutnya? Kenapa harus ada gedung itu? Kan gitu kan. Kenapa rupanya nggak kita buat aja panggung opera Batak? Kenapa harus gedung kan gitu kan? Ternyata pernah aku dengar juga dari orang pintar bahwa yang pertama kali yang menjadi nilai jual dari tempat objek wisata itu atau tempat wisata lah adalah branding kan. Jadi kita harus berani membranding diri. Branding diri itu nggak hanya bentuk logo, betul adalah. Nah, ternyata membuat dia cepat viral dan umurnya pasti lama adalah pertama tanggalnya harus sama terus. Iya. Jadwal harus sama terus. Yang kedua, ceritanya jangan terlalu kemana-mana. Jadi contohnya kalau bicara tentang si Boru Sarudin, minimal kalau dia ada 4 kali seminggu, dia harus minimal 2 kali seminggu si Boru Sarudin, contoh seperti itu dia. Yang ketiga dia harus orang tahu bahwasanya ketika bicara tentang budaya Batak, seni Batak, tradisi Batak, yuk ke gedung opera Batak. Jadi membranding diri dia menjadi pusatnya semua. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita punya kebanggaan baru. Benar. Dan itu menarik sekali loh, bahwa karena kita kan Samosir ini adalah dikenal sebagai sama seorang Batak ya, yang dimana memang adat istiadatnya kental sekali di sini. Dan dengan adanya gedung opera ini ya, selain untuk melestarikan, juga mengembangkan, dan kita juga jadi punya keunikan bahwa mungkin di banyak daerah yang mengklaim kita ini misalnya kayak Jogja dia sebagai kota apa gitu kan. Jadi kita membranding diri kita sebagai kota opera yang mengembangkan seni budayanya kan. Paling apanya gini lah. Siapa yang berani mengkomplain Malaysia the true of Asia? Iya. Ketika kita bicarakan juga seperti itu, Samosir, the true of Batak. Siapa yang berani mengklaim? Benar. Maka ketika bicara tentang Batak, kebatakan,
orang akan kembali ke Samosir. Dari segala sesuatu tentang yang berbau tentang budaya, tradisi, bahasa dan lain-lain, orang harus kita arahkan ke Samosir. Gitu. Jadi oke, di sekitarnya itu sama dengan Malaysia dan Indonesia. Tapi ya mungkin akan ada kabupaten lain yang menonton ini kan, podcast ini kan. Tapi ya dengan rasa percaya diri dan kebanggaan tersendiri kita harus berani menyatakan itu. Kalau enggak, kita pasti dilewati. Ngapain orang harus ke Samosir? Singgah aja sampai di Perapa. Ya kan? Singgah sampai di ngapain menggunakan biaya nyebrang lagi, apalagi dan antri apa lagi? Kalau hanya melihat Danau Toba itu maksudku. Benar. Kalau hanya melihat Pusuk Buhit, lihat aja dari sana. Bali juga kelihatan dari mana. Tapi ketika harus bicara tentang penelitian tadi, observasi tadi, tentang karya seni yang tadi itu, dia harus Ya betul. Keunikan itu harus ya. datang langsung. Gitu. Jadi kita unik karena kita dikenal sebagai itu, gitu. Iya. Jadi itu sih Bao. Itu menarik. Menarik kan? Menarik banget. Ornamen juga kita buat di situ. Ornamen Bataknya jadi yang kuat kita taruh di situ. Dan kita tidak kekurangan literasi untuk itu ya, Bau? Tidak ya? Senimannya cukup, literasinya cukup, filosofinya kita dapat. Tempat aku yakin banyak kali masih tempat tanah kosong. Iya. Hanya masalah niat sebenarnya menurut ya. Karena mungkin Charles hanya sekedar ketua Dewan Kesenian, tidak ketua Dewan Perwakilan Rakyat, maka sering diabaikan gitu dia awalnya. Itu sering ku sebutkan juga, sering juga. Tapi kadang-kadang terakhirnya aku mulai malas, walaupun masih menyimpan optimisme yang tadi ya. Tapi aku kalau ada undangan apa dan lain-lain, kadang-kadang juga jadi jadi mikir dulu gimana nih, nggak menghabiskan waktu nih. Kan kita juga butuh makan apa dan lain-lain gitu. Iya. Tapi ada, bisa satu lagi ya cita-cita. Boleh dong. Cita-cita terbesar aku satu lagi. Ini di podcast yang lain aku pernah sebutkan juga. Tapi mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi kita boleh kolaborasi, Bang. Boleh. Karena Ibu Santi, aku kenal kan orang ahlinya event gitu maksudnya kan. Sempat menjadi kepala bidang promosi. Jadi untuk ini, Bang. Ya. Pasti Bao udah langsung ngeh nih kalau aku sampaikan. Aku sampai sekarang masih menyimpan mimpi Samosir menjadi pusatnya pagelaran puppet sedunia, boneka sedunia. Kita akan diskusi panjang soal itu. Oke, nggak cukup podcast Jadi, kita kalau ngomongin. kita punya si gale-gale. Seru banget. Kita punya si gale-gale. Oh my God, kita seru punya banget, punya bentuk patung-patung yang lain. Kita bentuk yang dari aku selalu kepikir seperti ini, the magic of Rumah Bulu. Wow, itu keren. Sorry Bau, itu keren banget. Jadi gini loh Bau, berarti kita sebenarnya punya banyak keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah. Walaupun kita similar kawasan Danau Toba, tapi ternyata kita punya segudang keunikan itu. Banyak. Tadi yang Bau bilang opera itu kan. Memang kita ya seniman opera memang orang dari sini ya, dari Samosir ya. Terus kedua Sigale-gale. Itu memang kan Sigale-gale itu identik dengan Samosir. Kan bergerak kan, nggak hanya kan ada orang berpikir seperti ini. Kami punya topeng gitu loh. Contoh Sunda punya topeng, apa punya topeng, yang lain punya topeng. Tapi kita punya puppet atau topeng yang kita sebut topeng lah. Tapi sebenarnya boneka kan, boneka kayu yang kebetulan bergerak gitu maksudku. Bisa digerakkan, maka dia unik. Ketika kita bawa dia ke jalanan, kita bisa mengkonsep dia jalan sendiri, Sigale-galenya, gitu kan. Iya. Coba, lalu kita undang lah, kita undang Brazil, kita undang siapa-siapa negara atau daerah yang punya topeng. Barongsai kita undang, apa itu yang bentuk singa. Oh, Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Terus kan manusia yang ini. Itu dia. Nah, kita buat nih. Kita majukan dulu orang itu semua. Dari ini. Terus intinya datang. The big star-nya datang sekali-kalinya dengan sama-sama seperti itu nih. Jadi bayanganku itu akan menjadi ikon mimpi terbesar. Karena kita kebetulan sudah mulai itu sejak 2014. Benar. Kita sudah mulai itu sejak 2014 dan terakhir sesungguhnya kita coba untuk berkolaborasi dengan berbagai polemiknya ya, Bo ya. Kita sebenarnya sudah mencoba kolaborasi dengan daerah-daerah lain. Sudah. Dan sesungguhnya jalannya itu kan yang aku bilang tadi,
dengan berbagai polemik dan lain-lain itu, kan sesungguhnya tapi jalannya sudah terbuka, Pak. Iya, benar. Bahkan Bau udah sempat dari situ kan, iya kan? Udah sempat, ya sebut aja nama Jember, iya kan? Iya. Bau udah sampai Sudah, diundang ke sudah. sana kan? Sudah. Nah, artinya sesungguhnya kita punya peluang itu, tinggal sebenarnya mempresentasikan ini kan. Dan ini yang bicara ini nggak boleh hanya Charles, tidak boleh tidak bicara tentang Dewan Kesenian, enggak. Ini harus bicara tentang Samosir, pemerintah dan senimannya. Gitu dia. Jadi nggak boleh hanya Harus ada senimannya. kolaborasi, ya? Iya dong. Jadi fungsi pemerintah itu jangan sampai bergeser itu menjadi fasilitator. Dari segala sesuatu tentang mimpiku, tentang cita-cita masyarakat, tentang apa, pemerintah harus hadir menjadi fasilitator. Ya kan, Bro? Aku yakin Samosir pasti jadi. Dan nggak susah menurutku ya. Nggak tahu lah ya, tapi aku selalu menyimpan rasa optimisme itu. Pasti jadi, pasti jadi. Tinggal sekarang contohnya bagaimana aku ada yang bantu, ada yang bantu Bau, ada yang membantu teman-teman seniman. Bagaimana membuat ini dalam bentuk visualnya digital, maksudnya sudah tergambar dia, sudah kan kita tidak punya kampanye, yang kita punya kan imajinasi kan. Iya. Bagaimana menggambarkan imajinasi ini ke dalam bentuk gambar, dalam bentuk 3D dan lain-lain. Gitu. Maka mungkin ya pemerintah kita harapkan oke bersama-sama kita nih dengan Pak Raja Guguk contohnya. Berangkatkanlah kita ke mana-mana, ke Eropa contohnya waktu itu kan. Belajar, mewujudkan ini mumpung masih cukup umurnya, mumpung penyakit gula belum tinggi-tinggi kali kan itu kan. Kalau bentar lagi kan udah tinggal mikirin uang kuliah dan lain-lain kan gitu. Istirahat gitu. Tapi aku yakin tak lama lagi sepanjang mudah-mudahan teman-teman seniman juga dengar ini. Mudah-mudahan kita semakin boleh berkolaborasi sebenarnya. Iya. Siapa tahu pemerintahnya harus perlu digoit gitu maksudku. Tapi kalau hanya aku yang menggoit, mungkin nggak dengar. Teman-teman yang lain juga harus menggoit bupatinya, wakil bupati, sik dan lain-lain. Itu sih, Bo. Aku yakin masih optimis aku masih jadi. Masih optimis ya. Oke, wah seru kali perbincangan dengan Bau ini, bah. Sebenarnya kalau secara waktu nih kurang nih rasanya, apalagi kalau udah ngomongin tentang pertunjukan, tentang event, waduh. Ya. Oke lah Bau, terima kasih banyak Bau sudah hadir di Bisikan Hati. Sukses buat Siap. Bau, sukses dengan IO-nya juga, dengan Dewan Kesenian Samosir, dengan semua aktivitas Bau ya. Dan semoga harapan Bau kedepannya yang tadi yang sudah dibicarakan tadi mudah-mudahan terwujud dalam waktu dekat. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga Ibu Santi kembali ke jalan yang benar. Astaga. Oke, baiklah. Terima kasih guys sudah bersama kami di sini di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. See you di episode selanjutnya. Bye bye.